yang diinginkan dengan wajah Allah. Wal athar fi isbatil wajhillahi ta'ala an Nabi sallallahu was sahabati wa tabi'in mutawatirah. Athar, hadis-hadis baik dari Nabi maupun asar perkataan para sahabat, para tabi'in itu sangat banyak, mutawatir. Wala yakhlu kitab min kutubis sunnah min babi isbatil wajh lillahi ta'ala. Tidak pernah luput kitab-kitab sunnah menjelaskan, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Al-Asy'ari dalam kitabnya, Abu Hasan Asy'ari kitabnya Al-Ibana atau Maqal Islamiyin, ya, dan Risalah al-Risalah. Kemudian itu tadi ini sudah kita jawab. Sekarang yang jawaban yang kita jelaskan adalah tentang takwil Imam Ahmad, ya, Majid tadi. Apa benar? Ya, sebetulnya Imam Ahmad disebutkan itu ketika berdebat menghikayakan perkataan orang Jahmiyah. Bukan itu perkataan beliau mengatakan demikian. Lalu dipahami oleh mereka ini perkataan Imam Ahmad. Yang kedua, penjelasan ulama menyebutkan ala fardi sihab yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa beliau adalah sangat anti dengan mentakwil-takwil sifat. Masyhur. Lihat kitab-kitab beliau. Seperti apa? Rad al-Jahmiyah. Kemudian kitab sunnah. Ya, usul sunnah atau as-sunnah karang Imam Ahmad. Kemudian kitab anak beliau, as-sunnah karang Abdullah bin Ahmad. Dan kitab akidah, as-sunnah kayak Ibn Abi Asim. Beliau adalah orang yang sangat anti dalam mentakwil ayat-ayat sifat tersebut. Ya. 584. Baik. Ini yang ke-12. Ini bantahan takwil-takwil yang dinisbahkan kepada salaf, ya. Dakwah takwil Imam Ahmad, maji'il, ya, maji Allah taala, yaitu apa? Tuduhan bahwa Imam Ahmad mentakwil sifat Allah, ya, maji Allah. Za'amal mu'allifani, kedua pengarang mengira. Siapa mu'allifan? Itu adalah yang menulis kitab Asy'ariyah, Ahlus Sunnah Asy'ariyah, yaitu Hamad Sinani wa Fauzi Al-Anjari, yang dipakai pendapatnya oleh pengarang kitab ini. Ya. Dan kemudian banyak isi kitab ini, yang dua ini itu adalah nukilan dari kitab ini. Ya. Hampir bisa dikatakan 70% dari dua kitab ini itu ngambil dari kitab ini. Kitab yang Ahlus Sunnah Asy'ariyah karya Hamad Sinani dan Fauzi Al-Anjari ini. Taib. Kemudian kata beliau, ini faqala, yakni keduanya berkata dalam halaman 238 dalam kitabnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu, ja'a fil bidayah wa nihayah. Nah, tadi disebutkan dalam kitab ini apa? Dalam Baihaqi. Itu dalam kitab bidayah wa nihayah, bukan dalam kitab Baihaqi. Ini juga kadang-kadang ngaur juga, ya. Jadi li Imam Hafiz Ibnu Katsir manassuhu ruwiya rawal Baihaqi an Hakim wa an Amr bin Simak an Hambal. Jadi rawal Baihaqi diwakilkan Imam Baihaqi dari Hakim, dari Amr bin Simak an Hambal. An Ahmad bin Hambal ta'awwala qaulallahi ta'ala, bahwa Imam Ahmad bin Hambal mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'a rabbuka annahu ja'a sawabu, datang pahalanya. Summa qala bi hadza isnad la ghubara alaihi. Ya, kemudian Imam Hakim mengatakan ini adalah tidak ada keraguan tentang isnad ini. Ya. Tapi bukan dalam kitab Imam Baihaqi penjelasan kata-kata ini adanya. Dalam kitab Bidayah Nihayah. Baik. Kemudian summa qala, kedua berkata. Dan dinukil Ibnul Jauzi dari Qadi bi Abi Ya'la dari Imam Ahmad dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang turun ila ayatihumullahu fi dhulalin min ghamami anu qala amrad bi qudratu wa amruhu. Al-jawab. Nah, jawabnya. Pertama, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Hambal, inna maqala Imam Ahmad ala fardi thubutiha fi munadharati lil Jahmiyah fil Quran. Ya. Taruhlah sanadnya sahih sebagaimana dikatakan Imam Baihaqi itu dalam ketika dia menjebat orang Jahmiyah tentang masalah Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan Syekh Islam Taimiyah, lamma dzakara kalam Ibnul Jauzi, sebenarnya disebutkan Ibnul Jauzi, perkataan Ibnul Jauzi tadi, wa manaqalu anil Qadi Abi Ya'la, yang itu yang disebutkan di Ya'la sebelumnya. Jadi Ibnu Taimiyah menukil dari Qadi Abi Ya'la, qultu hadzal ladzi dzakara al-Qadi ghairuhu anna Hambal naqalu an Ahmad fi kitabil Mihna. Jadi Hambal yang meriwayatkan dari Imam Ahmad ini itu menukil dalam kitab Mihna. Mihna itu adalah yaitu ujian yang dialami oleh Muhammad, perdebatan-perdebatan yang dialami Muhammad ketika di masa Ma'mun. Anu qala dzalika fil munadhara lahum. Itu diungkapkan dalam ketika berdebat orang Jahmiyah pada saat Yaumal Mihna, yaitu ketika ujian fitnatul Quran di masa Imam Ahmad.
lamahtaju alaihi biqauli ta'ala, ketika orang Jahmiyah berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taji'ul Baqarah wa Ali Imran. Datang Baqarah Ali Imran. Jadi orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk karena disebutkan Al-Qur'an datang, ya, Ali Imran datang. Qalu wal maji' la yakunu illa li makhluk. Dia katakan yang datang itu tidak ada kecuali untuk sifatnya makhluk. Nah, fa'aradahu Ahmad biqaulihi, lalu Imam Ahmad menjawab dengan ungkapannya, wa ja'a rabbuka, ya, au ya'ti rabbuka, wa qala al-murad biqauli taji'il Baqarah wal Imran sawabuhuma. Jadi maksudnya Imam Ahmad wa ja'a rabbuka wa uti'a rabbuka, maksud dari ayat tadi ja'a Baqarah ja'a al-Imran, ja'a taji'ul Baqarah wal Imran ay sawabuhuma. Datangnya Baqarah al-Imran itu adalah datang pahala keduanya. Kama fi qouli wa ja'a rabbuka amru wa qadratuhu, yaitu sebenarnya dan Allah wa ja'a rabbuka perintahnya dan takdirnya. Nah, wa hadza itu ana Imam Ahmad inna maqala ala sabil mu'aradah. Imam Ahmad membantah ini dalam cara berdiskusinya, membalikkan perkataan lawan tadi. Ya, wa ibtal hujjatul khasam, untuk menentang dalil dari lawan yang berdebat. Min kalamihi, dari ungkapan kalamnya yang diyakini oleh lawannya itu. Jadi bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad membantah keyakinan lawannya, yaitu dengan keyakinan lawan sendiri. Menurut kalian kan datang, ya, Baqarah itu adalah makhluk. Ya. Kalau kalian menafsirkan ja'a rabbuka, kan datang amrunya, kudratnya. Kenapa sulit kalian menafsirkan ja'al Baqarah wa Imran? Nah, itu maksud Imam Ahmad. Nah, bukan menerjemahkan ja'a rabbuka sawabullah. Artinya Imam Ahmad membantah, yaitu penafsiran mereka dalam dalam hadis yang ditafsir oleh orang Jahmiyah, taji'il Baqarah wa Imran, dibantah dengan penafsiran Jahmiyah wa ja'a rabbuka. Paham? Taib. Kemudian, ya, wa hadha min bab tanazul. Kemudian ini bab tanazul untuk fa innal Jahmiyah kanat tata'awwala maji'ahu, karena orang Jahmiyah mentakwil maji'nya Allah Subhanahu wa taala dan datangnya Allah Subhanahu wa taala, ityan amrihi, datangnya perintah Allah. La anu yaji'u bi nafsi, bukan Allah datang dengan sendirinya, dengan dirinya. Walam yakun hadza dalan ala indahum, dan walam yakun hadza dalan indahum ala anna man nusiba ilaihi al-maji' wal ityan makhluqan. Jadi dan mereka ingin menunjukkan, dan hal ini menunjukkan bagi mereka, di sisi mereka, bahwa yang dinisbahkan kepadanya datang itu tidaklah makhluk. Nah, wal ityan bukan makhluk. Ya. Itu maksudnya di situ. Fa'aradahum bihadzal asal, maka Imam Ahmad membantah dengan dasar itu. Faqala fakadzalika wasfullah subhanahu wa ta'ala kalamu wa huwal Qur'an. Demikian pula kata maksudnya Imam Ahmad, ungkapan kalimat Allah, perkataan Allah, Al-Qur'an datang dalam hadis taji'ul Baqarah wa Ali Imran. Ka'annahuma ghayayatani. Itu datangnya Baqarah dan Ali Imran. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu ada makhluk. Gitu. Nah, Imam Ahmad ingin membantah. Bukankah kalian mentakwil ja'a rabbuka ja'a amruhu, itu bukan makhluk? Itu maksudnya Imam Ahmad berhujah dengan paham mereka untuk mengkanter paham mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, taib. Clear kan? Jadi bukan Imam Ahmad dalam ini mentakrir akidah tentang, tapi dalam rangka berdiskusi, menghujat lawan, membantah lawannya dengan hujah pemahamannya. Karena dia menafsirkan taji'ul Baqarah wal Imran itu datangnya makhluk. Nah, kalau bagaimana dengan ja'a rabbuka? Kalian kan menafsirkan ja'a amruhu wa qudratuhu, kata Imam Ahmad. Itu berhujah dengan pendapat lawan. Kan tidak, ja'a amruhu wa qudratuhu bukan makhluk, itu masuk Imam Ahmad di sini. Ya, untuk mengkanter pandangan orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an wa taji'ul Baqarah wal Imran itu adalah makhluk. Nah, taib. Yang kedua adalah, jawabannya adalah ini berbeda dengan yang masyhur dan mutawatir dari Imam Ahmad dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana sifat Imam Ahmad dan berkali-kali menyebutkan imraru sifat ala zahiriha, mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahirnya, dan melarang untuk melakukan takwil, ya. Bal inna hambalan nafsuhu naqala anhu tark takwil. Bahkan si Hambal yang meriwayatkan riwayat ini sendiri yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir riwayat dari Baihaqi itu, ya, itu pun menukil pelarangan Imam Ahmad tentang mentakwil. Faqala Hambal bin Ishaq. Hambal bin Ishaq ini, Hambal ini bukan Imam Ahmad, ya. Berkata Hambal bin Ishaq, qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abi Abdillah Imam Ahmad,
yanzilullahu ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Qala na'am, jawab Imam Ahmad, iya. Qultu nuzulu bi ilmihi am bimadha? Apakah yang turun itu ilmunya atau apa? Kata si hambal bertanya. Qala faqala li uskut. Apa kata Imam Ahmad kepada si hambal? Diam. An hadha. Berhenti dari hal seperti ini. Ghadiba ghadban syadidan. Imam Ahmad marah dengan sangat marah. Wa qala malaka wa lihadha. Bagaimana kamu harus menawal seperti? Kenapa engkau mengatakan seperti ini? Itu maksudnya. Amdil hadis kama ruya bila kaif. Ya, pahami hadis itu ya sebagaimana adanya tanpa perlu ditanyakan bagaimana kaifiyahnya. Nah, wa qala hambal saltu Abu Abdullah anil hadis al-turwa an Allah Subhanahu wa taala yanzil samai dunya. Ini sama riwayatnya sebetulnya. Hambal sendiri juga mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat-sifat tentang Allah turun ke langit, bahwa Allah itu dilihat di akhir kelak, bahwa Allah itu meletakkan kakinya di neraka, wa ma asbaha hadil hadis, hadis semirip seperti ini. Faqala Abu Abdullah ila Imam Ahmad menjawab, nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita beriman dan kita percaya, wala nuraddu minha syai'an wala naruddu minha syai'an, kita tidak menolak sedikit pun apa hal itu. Wa na'lamu anna ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun, kita tahu apa yang datang dari Rasulullah itu adalah benar, idza kana asanidu sihah, apabila sanadnya sahih. Wala naruddu 'ala Allah qaulahu, kita tidak boleh menolak membantah Allah perkataan Allah. Wala yusafu bi aktsari ma wasafa bi nafsa, tidak boleh Allah disifatkan lebih dari apa yang Allah sifatkan dengan dirinya. Bila haddin wala ghayatin, tanpa pembatasan, tanpa ketentuan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini banyak sekali nukilnya Imam Ahmad. Ya. Nah, hal ini bisa dilewat dalam kitab Ibtal Ta'wilat, ya. Ini riwayat ini banyak sekali diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Dinukil oleh mu'allif di sini berbagai riwayat mentakkid bahwa Imam Ahmad sama sekali tidak memberi luang untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya, apalagi yang mau kita sebutkan? Ya. Mau jawab ini banyak. Baik, ada sedikit di sini fitnahnya dan kebohongan dalam kitab ini saya ingin bongkar sedikit. Ya. Kitab Rihban Ahlussunnah ada. Di sini dia katakan, ya, bagaimana pandangan posisi akal menurut orang Asy'ariyah dengan wahyu, ya. Posisi akal ketika bertentangan dengan nakal, bertentangan dengan wahyu. Jadi dalam kitab Madhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, gitu. Jawaban terhadap aliran Salafi. Di sini dia akan posisikan di sini. Saya bacakan, ya. Disebut oleh dia ini yang ketiga. Pertentangan tidak akan terjadi antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal, yaitu wahyu. Ketika nakal tersebut berupa nas teks yang definitif datangnya, qat'i. Jadi mereka memang Ahlul Kalam membagi qat'i, ats-tsubut itu istilahnya. Ya. Dan definitif maksud qat'i dilalah. Nah, pertentangan antara dua keyakinan tidak mungkin terjadi kalau nas itu qat'i tsubut, qat'i dilalah. Itu menurut dia. Pertentangan antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal dapat terjadi ketika, nah ini, nas yang ada tersebut tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i dilalah, tidak qat'i tsubut. Nah, maksudnya apa ini? Hadis ahad. Bahkan hadis-hadis mutawatir pun, ya, mereka mengatakan itu membagi lagi. Yang qat'i tsubut dibagi lagi, qat'i dilalah wa dhanni dilalah. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut akal mereka, ya, menurut akal logika. Nah, atau ketika antara akal dan nakal tersebut sama tidak qat'i adilalah, ya, akal dan nakal, akal dan wahyu tidak sama qat'i dilalah. Dari sini kita terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan definitif dan ketetapan nas yang tidak qat'i. Jadi akal yang qat'i, akal itu selalu qat'i menurut mereka. Ya, maka mereka menentukan. Maka mereka mengatakan yang qat'i itu dilatul akal. Ketika terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan yang definitif, yang qat'i, dengan ketetapan nas yang tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i disubut, tidak qat'i dilala, maksudnya hadis ahad di sini, maka Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya orang Asy'ariyah di sini, dalam hal ini termasuk mazhab Asy'ari, mendahulukan ketetapan akal. Mendahulukan ketetapan akal. Maka yang keempat disebutkan oleh dia, berapa pokok akidah dalam Islam? Keempat nih, berapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata
kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Kata dia, nggak bisa dengan nakal katanya. Ya, beberapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Ya. Kemudian sedangkan membuktikan kebenarannya berdasarkan argumentasi nakal akan berakibat daur. Nah, ini kita jelaskan fungsi mereka ini, sudah tahu bagaimana mereka dalam berhujah dalam masalah agama ini. Khususnya bab i'tiqad ya, bab akidah. Mereka tidak mengambil hadis ahad, ini istilah mereka. Kalau kita akan ungkapkan bagaimana perkataan ulama Asy'ariyah terhadap ahad, mereka selalu mengatakan bahwa asal itu akal, yang dasar itu akal. Karena akal menunjukkan kita tentang wahyu, maka wahyu tidak boleh bertentangan dengan akal. Bila ada wahyu bertentangan akal, yang asal itu yang benar itu adalah akal. Ya, itu kesimpulan mereka. Baik, di sini ya halaman 237 di sini dia ada suatu fitnah yang dahsyat disebutkan oleh dia. Dewasa ini aliran Wahabi yang menamakan dirinya kelompok Salafi juga mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi para ulama terkemuka di kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mengikuti mereka, tidak mengakui mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi disepakati sebagai kelangsungan aliran dari Khawarij. Dan ini sudah kita jawab berapa kali, ya. Selalu mereka mengatakan aliran Khawarij, ya. Dan bahkan telah kita sebutkan karangan kitab para ulama-ulama kita yang telah mengkata tuduhan ini. Bahkan Imam Muhammad Wahab dan juga Ibnu Taimiyah kita minta dari mereka di mana perkataan mereka yang sama dengan perkataan Khawarij dalam kitab-kitab mereka. Taib. Ada fitnah yang lebih dahsyat lagi di sini, ya. Ini banyak sebetulnya, ya. Mereka mengatakan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab itu adalah, ya, mereka tokoh-tokoh menyalahi ijma. Menyalahi ijma, ini ada lagi. Tapi ada yang sangat fatal di sini. Saya akan jelaskan antum semua halaman 237. Sudah? Halaman 250. Di sini dia menyebutkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dalam satu aliran dewasa ini juga menjadi tren di kalangan intern ulama Wahabi. Jadi mengatakan bahwa ulama Wahabi saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Dahulu orang Wahabi menembakkan peluru bid'ah, kufur dan syirik terhadap kaum muslimin di luar golongan Wahabi. Coba kata-katanya di sini. Namun kini mereka menembak peluru bid'ah kafir tersebut terhadap sama Wahabi. Misalnya, ini dusta besar. Misalnya Abdul Muhsin Al-Abad dari Madinah menganggap Al-Albani berpaham Murji'ah. Dia menuduh bahwa Syekh Abdul Muhsin mengatakan bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah. Ini kebohongan. Nah, ini dia. Ini saya bacakan pandangan Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Al-Albani. Halaman 35. Taib. Apa kata Syekh Abdul Muhsin? Apakah Syekh Abdul Muhsin menuduh Syekh Albani adalah Murji'ah? Anda membuat sandiwara seakan-akan ada permusuhan ulama Ahlussunnah supaya orang lari dari Ahlussunnah, ya. Keji sekali sikap Anda ini. Membuat kedustaan kepada umat setiap saat. Kebohongan yang enggak henti-henti Anda lakukan. Ya. Apa kata Syekh Albani di sini? Wa minal mu'asir Syekh Al-Imam Muhaddis Muhammad Nasir Albani la a'lamu lahu nadhiran fi hadzal asr fil inayah bil hadis wa si'atil i'tila. Ya, di antara ulama-ulama kontemporer adalah Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani. Saya tidak tahu dia punya orang yang seperti dia di semasa ini dalam perhatian kepada hadis dan luasnya ittila'nya, yaitu bacaannya, ya, dalam hadis. Lam yaslam minal wuqu' fi umur ya'tabiruha kathirun akhta' minhu. Ya, tidak selamat, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan, kebanyakan menganggap salah-salah itu seperti ihtimam bi masalah hijab. Tuduhan-tuduhan dia arahkan pada beliau masalah perbedaan pendapat dalam hijab. Ya, takrir anna situl wajhil mar'a laisa biwajib. Ya, ada pendapat-pendapat demikian. Tapi tidak pernah beliau mengatakan di sini bahwa apa? Justru beliau mengatakan itu ijtihad yang boleh. Dan tidak ada tuduhan terhadap Syekh Albani di sini. Yang adalah pujian, dan saya sering mendengar beliau memuji Syekh Albani
Syekh Abdul Muhsin, ya, dan tidak pernah beliau menuduh bahwa Syekh Al-Albani berpaham Murji'ah, kecuali si pembohong ini membuat dalam kitabnya ini. Ya. Kemudian lagi dia buat tuduhan lain di sini, kebohongan lain dia sebutkan sini adalah, ya. Kemudian Al-Albani juga memponis tokoh Wahabi dari Saudi Arabia, mengkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Jadi tuduh lagi bahwa Syekh Al-Albani menuduh ulama yang berkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Enggak ada ini semua. Bohong aja. Komisi Fatwa Saudi Arabia beranggotakan Al-Fauzan dan Al-Gudayyan serta Ketua Abdul Aziz Al-Syekh, yakni keluarga Tuan Guru gelar kehormatan bagi keturunan Muhammad Wahab, pendiri ajaran Wahabi seperti gelar Al-Habib bagi keturunan Nabi, memponis Ali Hasan Al-Albani, murid Al-Albani dan ulama Wahabi yang tinggal di dunia berpaham Murji'ah. Enggak ada ini semua. Kibar ulama menuduh bahwa Syekh Ali Hasan dan murid-murid Syekh Al-Albani dituju sebagai Murji'ah. Kebohongan yang Anda lakukan semua. Dusta semua. Ya. Dan kemudian juga di sini disebutlah oleh dia berbagai peristiwa-peristiwa kebohongan-kebohongan, ya. Ya. Banyak sekali di sini saya tuduhan-tuduhan dustanya di sini, ya. Terhadap ulama-ulama, seakan ulama-ulama dibuat cerita-cerita bohong, ya, seakan antara ulama-ulama Ahlussunnah ini saling bermusuhan. Ini bentuk-bentuk kedustaan dalam kitab-kitab yang dibuat oleh dia ini, ya. Penuh kebohongan dan fitnah-fitnah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu, ya ikhwan, tujuan kita bukanlah ingin menjatuhkan dia, tapi ingin menyelamatkan umat dari kebohongan dia, dan biar dia sadar dari berbagai bentuk fitnah yang dia lakukan adalah itu fitnah yang sangat besar yang telah membuat umat ini berporak-poranda, terjadi berbagai kacauan di mana-mana, saling fitnah, saling tuduh tanpa ada dasar dengan gurau-gurau mulut pembohong ini, ya. Maka kita tidak membenci kita. Saya tidak membolehkan teman-teman menghina segala macam, tidak boleh. Kita hanya ingin mengklarifikasi kebohongan-kebohongan dusta-dustanya selama ini. Ini aja tujuan kita. Ya, berapa episode ini kita telah membahas. Tujuan kita adalah mencerahkan umat dari kebohongan-kebohongan dia, permutarbalikan fakta yang dia lakukan. Ya, maka oleh sebab kita berikan bukti-bukti dari karang-karang ulama, dari perkataan-perkataan ulama tentang berbagai fitnah dan kebohongan yang dia lakukan. Itu saja. Ya, kita bukan berarti mencelah pribadi dia, tapi yang kita anti adalah pemikiran dan gambaran kebohongan yang dia buat kepada umat. Ini yang harus kita jelaskan pada umat. Ya, bukan membenci pribadi dia. Ya, kita tetap menganggap dia sebagai seorang muslim, yang punya hak sebagai seorang muslim, ya, yang tidak boleh dihina, dimaki, tetap seperti itu. Walaupun dia dalam sebuah ceramahnya menjadikan makian terhadap Wahabi itu lebih afdal daripada zikir. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya nasihatkan kepada antum semua untuk tetap menjaga bahasa-bahasa dalam komentar, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Ya, seorang muslim itu bukanlah laisa bila'an wala syattam. Seorang muslim tidaklah, ya, pantas menjadi seorang pencaci maki, pelaknat. Itu bukan sifat seorang muslim. Ya, kita harus beradab. Ya, semua kalimat yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan. Maka demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin untuk sementara kita off dulu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya, insyaallah untuk bantahan-bantahan berikut saya tidak akan banyak mengupas lagi berbagai dusta-dusta dia. Kita akan fokus pada takrir ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mungkin akan bahas bagaimana pandangan Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takfir. Kemudian bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takwil. Bagaimana pandangan Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap radikalisme atau fatwa-fatwa ulama tentang anti radikalisme. Ya, untuk kita gambarkan kepada umat apa hakikat pandangan-pandangan mereka ini yang selama ini dicap membawa aliran sesat dan sebagainya. Kemudian kita mungkin akan mengkupas juga pembahasan kitab Rad al-Jahmiyah karang Imam Ahmad atau karang Imam Ibnu Manda dan Darimi, atau kita akan mungkin juga akan bahas bantahan Imam Darimi dalam kitab terhadap Basyamarisi. Orang ini,
atau mungkin juga kita ngambil faedah dari kitab Al-Asy'ar fi Mizan Ahlussunnah, ya, maka kita ke depan akan lebih fokus masalah takrir, menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah di dalam masalah tawasul umpamanya, tabaruk umpamanya, yang selama ini mereka sebarkan bahwa yang mereka tuduh seorang wasalafi atau wahabi itu anti tawasul, ya, atau anti tabaruk, nah, atau anti ziarah kubur. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pandangan ini secara ringkas, dan sebetulnya sekaligus menjawab fitnah-fitnah mereka juga. Karena mereka di dalam kitab-kitab mereka seperti kitab ini mengatakan anti tawasul, anti tawaruk, anti ziarah kubur dan macam-macam, ya, banyak sekali tuduhan-tuduhannya, ya. Dan saya tidak mau mengungkapkan kepada antum di sini banyak sekali buku-buku mereka yang saya miliki di sini. Ada puluhan buku yang saya punya, ini buku-buku mereka semua. Saya kaji syubhat-syubhat mereka, ya, apa yang mereka argumentasi mereka tidak jauh dari argumentasi pendahulu para ahlul kalam, ya, maka tidak perlu banyak kita mengomentari syubhat-syubhat mereka. Kita lihat bagaimana jawaban ulama saya terhadap syubhat-syubhat itu. Demikian teman-teman, mohon maaf, ya, kita mungkin sampai awal September dulu, saya karena ada fokus, ada kegiatan, yaitu menulis makalah untuk sebuah seminar yang akan saya sebagai narasumber. Maka saya mohon maaf dulu, untuk sementara kita off dulu, kita tenangkan dulu suasananya, ya, kita dinginkan dulu suasana. Nanti kita akan mulai dengan materi-materi bentuk takrir saja, takrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah yang difitnahkan kepada Ahlussunnah. Itu tujuannya, yang difitnah kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada dakwah salafiyah difitnahkan. Maka kita akan gimana keyakinan kita masalah itu, ziarah kubur bagaimana, ya kan, tawasul bagaimana, tabaruk bagaimana, dan zikir segala macam itu akan, mudah-mudahan nanti kita akan coba menjawab berbagai syubhat-syubhat tentang itu. Jadi kita tidak akan fokus dengan si fulan dan si alan ini lagi, ya, cukup sudah. Sebetulnya kalau kita teruskan banyak sekali fitnah-fitnah yang dia sebar ke mana sana sini, ya, dan cukuplah umat tercerahkan, ya, sedikit ini, dengan sedikit ini mudah umat mengerti siapa dia dan bagaimana keyakinan dia dan apa yang dia bawa selama ini di dalam ceramah-ceramahnya. Itu semua adalah fitnah dan tuduhan-tuduhan keji kepada sesama muslim. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan selama ini, ya. Semoga antum semua mendapat ilmu yang baik, ya. Semoga Allah SWT melihat kepada kita yang benar itu adalah benar, dan Allah memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran, dan melihat kepada kita yang salah itu adalah salah, dan Allah melindungi kita dari mengikuti kesalahan. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada dalam selama ini yang termasuk kepada si fulan dan yang berdua yang telah membuat sebuah wawancara yang sangat menggores hati sesama muslim, menyebar fitnah melalui wawancara mereka berdua. Saya mohon maaf ke antum berdua jika ada kata-kata ana yang mungkin ketika dalam membantah, dalam mendiskusi ada sedikit hal-hal yang tajam, ya, karena itu adalah perlu ada penekanan, ya, perlu ada penekanan. Insyaallah hal-hal seperti itu kita perlu perbaiki jika ada hal-hal yang mungkin salah ungkap, salah kata. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, sebenarnya saya katakan kita istirahat dulu karena saya mau fokus, ada tulisan yang mau saya ajukan dalam sebuah seminar. Jadi insyaallah jika ada kesempatan lagi kesehatan kita akan lanjutkan, justru tetap menjawab fitnah dan dengan fakta, tapi dalam bentuk lain. Tapi dalam bentuk lain takrir umpamanya. Mereka menuduh Ahlussunnah begini. Nah, kita jawabkan dengan penjelasan ulama Ahlussunnah. Begitu saja. Jadi kita tidak fokus menjawab syubhat-syubhat si fulan dan alan ini, ya, tapi kita jawab syubhat yang umum-umum, menuduh radikal, menuduh suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, ya. Kemudian apalagi, ya, anti ziarah kubur, anti tawasul segala macam. Kita akan coba jelaskan dengan baik insyaallah secara ringkas penjelasan itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa beliau adalah sangat anti dengan mentakwil sifat, masyhur. Lihat kitab-kitab beliau. Seperti apa? Rad al-Jahmiyah. Kemudian kitab Sunnah. Ya, Usul Sunnah atau As-Sunnah karang Imam Ahmad. Kemudian kitab anak beliau, As-Sunnah karang Abdullah bin Ahmad, dan kitab akidah As-Sunnah karang Abi Hasim. Beliau adalah orang yang sangat anti dalam mentakwil ayat-ayat sifat tersebut. Ya. 584. Baik. Ini yang ke-12. Ini
bantahan takwil-takwil yang dinisbahkan kepada salaf, ya. Dakwah takwil Imam Ahmad, maji'il, ya, maji Allah Ta'ala, yaitu apa? Tuduhan bahwa Imam Ahmad mentakwil sifat Allah, ya, maji Allah. Za'amal mu'alifani, kedua pengarang mengira. Siapa mu'alifan? Itu adalah yang menulis kitab Asy'ariyah, Ahlus Sunnah Asy'ariyah, yaitu Hamad Sinani wa Fauzi Al-Anjari, yang dipakai pendapatnya oleh pengarang kitab ini. Ya. Dan kemudian banyak isi kitab ini, yang dua ini itu adalah nukilan dari kitab ini. Ya. Hampir bisa dikatakan 70% dari dua kitab ini itu ngambil dari kitab ini. Kitab yang Ahlus Sunnah Asy'ariyah karya Hamad Sinani dan Fauzi Al-Anjari ini. Taib. Kemudian kata beliau, ini faqala, yakni keduanya berkata dalam halaman 238 dalam kitabnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu, ja'a fil bidayah wa nihayah. Nah, tadi disebutkan dalam kitab ini apa? Dalam Baihaqi. Itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bukan dalam kitab Baihaqi. Ini juga kadang-kadang ngawur juga, ya. Jadi li Imam Hafiz Ibnu Katsir manassuhu ruwiya rawal Baihaqi an Hakim wa an Amr ibn Simak an Hambal. Jadi rawal Baihaqi diwakilkan Imam Baihaqi dari Hakim, dari Amr ibn Simak an Hambal. Anna Ahmad bin Hambal ta'awwala qaulallahi ta'ala, bahwa Imam Ahmad bin Hambal mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'a rabbuka annahu ja'a sawabu, datang pahalanya. Summa qala bi hadza isnad la ghubara alaihi. Ya, kemudian Imam Hakim mengatakan ini adalah tidak ada keraguan tentang isnad ini. Ya. Tapi bukan dalam kitab Imam Baihaqi penjelasan kata-kata ini adanya. Dalam kitab Bidayah Nihayah. Taib. Kemudian summa qala, kedua berkata. Dan dinukil Ibnul Jauzi dari Qadi bi Abi Ya'la dari Imam Ahmad dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzurun illa ayatihumullahu fi dhulal min ghamami anu qala amrad bi qudratu wa amruhu. Al-jawab. Nah, jawabnya. Pertama, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Hambal, inna maqala Imam Ahmad ala fardi thubutiha fi manadharati lil Jahmiyah fil Quran. Ya. Taruhlah sanadnya sahih sebagaimana dikatakan Imam Baihaqi itu dalam ketika dia menjebat orang Jahmiyah tentang masalah Al-Quran. Sebenarnya dijelaskan Syekh Islam Taimiyah, lama dzakara kalam Ibnul Jauzi, sebenarnya disebutkan Ibnul Jauzi, kata Ibnul Jauzi tadi, wa ma naqalu anil Qadi Abi Ya'la, yang itu yang disebutkan di Ya'la sebelumnya. Jadi Ibnu Taimiyah menukil dari Qadi Abi Ya'la, qultu hadzal ladzi dzakara al-Qadi ghairuhu anna Hambal naqalu an Ahmad fi kitabil Mihnah. Jadi Hambal yang meriwayatkan dari Imam Ahmad ini itu menukil dalam kitab Mihnah. Mihnah itu adalah yaitu ujian yang dialami oleh Muhammad, perdebatan-perdebatan yang dialami Muhammad ketika di masa Ma'mun. Ya. Anu qala dzalika fil munadhara lahum. Itu diungkapkan dalam ketika berdebat orang Jahmiyah pada saat Yaumal Mihnah, yaitu ketika ujian fitnatul Quran di masa Imam Ahmad. Lamahtaju alaihi biqauli ta'ala, ketika orang Jahmiyah berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taji'ul Baqarah wa Al-Imran. Datang Baqarah Al-Imran. Jadi orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena disebutkan Al-Quran datang, ya, Al-Imran datang. Qalu wal maji' la yakun illa li makhluk. Dia katakan yang datang itu tidak ada kecuali untuk sifatnya makhluk. Nah, fa'aradahu Ahmad biqaulihi, lalu Imam Ahmad menjawab dengan ungkapannya, wa ja'a rabbuka, ya, au ya'ti rabbuka, wa qala al-murad biqauli taji'il Baqarah wal Imran sawabuhuma. Jadi maksudnya Imam Ahmad wa ja'a rabbuka wa uti'a rabbuka, maksud dari ayat tadi ja'a Baqarah ja'a Al-Imran, ja'a taji'ul Baqarah wal Imran ay sawabuhuma. Datangnya Baqarah Al-Imran itu adalah datang pahala keduanya. Kama fi qouli wa ja'a rabbuka amru wa qadratuhu, yaitu sebenarnya dan Allah wa ja'a rabbuka perintahnya dan takdirnya. Nah, wa hadza itu ala Imam Ahmad inna maqala ala sabil mu'aradah. Imam Ahmad membantah ini dalam cara berdiskusinya, membalikkan perkataan lawan tadi. Ya, wa ibtal hujjatul khasam, untuk menentang dalil dari lawan yang berdebat. Min kalamihi, dari ungkapan kalamnya yang diyakini oleh lawannya itu. Jadi bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad membantah keyakinan lawannya, yaitu dengan keyakinan lawan sendiri. Menurut kalian kan datang, ya, Baqarah itu adalah makhluk. Ya. Kalau kalian menafsirkan ja'a rabbuka, kan datang amrunya, kudratnya.
Kenapa sulit kalian menafsirkan Wajah Al-Baqarah wa Al-Imran? Nah, itu masuk Imam Ahmad. Nah, bukan menerjemahkan Wajah Al-Baqarah, sawabullah. Artinya Imam Ahmad membantah, yaitu penafsiran mereka dalam dalam hadis yang ditafsir oleh orang Jahmiyah, Taji Al-Baqarah wa Al-Imran, dibantah dengan penafsiran Jahmiyah, Wajah Rabbuka. Paham? Taib. Kemudian, ya, wahad min bab tanazul. Kemudian ini bab tanazul untuk fa innal Jahmiyah kanat tata'awwala maji'ahu, karena orang Jahmiyah mentakwil maji'nya Allah Subhanahu wa taala dan datangnya Allah Subhanahu wa taala, ityan amrihi, datangnya perintah Allah. La anu yaji'u bi nafsi, bukan Allah datang dengan sendirinya, dengan dirinya. Walam yakun hadza dalan ala indahum, dan walam yakun hadza dalan indahum ala anna man nusiba ilaihi al-maji' wal ityan makhluqan. Jadi dan mereka ingin menunjukkan, dan hal ini menunjukkan bagi mereka, di sisi mereka, bahwa yang dinisbahkan kepadanya datang itu tidaklah makhluk. Nah, wal ityan bukan makhluk. Ya. Itu maksudnya di situ. Fa'aradahum bihadzal asal, maka Imam Ahmad membantah dengan dasar itu. Faqala fakadzalika wasfullah subhanahu wa ta'ala kalamu wa huwal Qur'an. Demikian pula kata maksudnya Imam Ahmad, ungkapan kalimat Allah, perkataan Allah, Al-Qur'an datang dalam hadis Taji'ul Baqarah wa Ali Imran. Ka'annahuma ghayayatani. Itu datangnya Baqarah dan Ali Imran. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu ada makhluk. Gitu. Nah, Imam Ahmad ingin membantah. Bukankah kalian mentakwil Ja'a Rabbuka, Ja'a Amruhu, itu bukan makhluk? Itu maksudnya Imam Ahmad berhujah dengan paham mereka untuk mengkanter paham mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, taib. Clear kan? Jadi bukan Imam Ahmad dalam ini mentakrir akidah tentang, tapi dalam rangka berdiskusi, menghujat lawan, membantah lawannya dengan hujah pemahamannya. Karena dia menafsirkan Taji'ul Baqarah wal Imran itu datangnya makhluk. Nah, kalau bagaimana dengan Ja'a Rabbuka? Kalian kan menafsirkan Ja'a Amruhu wa qudratuhu, kata Imam Ahmad. Itu berhujah dengan pendapat lawan. Kan tidak, Ja'a Amruhu wa qudratuhu bukan makhluk, itu masuk Imam Ahmad di sini. Ya, untuk mengkanter pandangan orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an Taji'ul Baqarah wal Imran itu adalah makhluk. Nah, taib. Yang kedua adalah, jawabannya adalah ini berbeda dengan yang masyhur dan mutawatir dari Imam Ahmad dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana sifat Imam Ahmad dan berkali-kali menyebutkan imraru sifat ala zahiriha, mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahirnya, dan melarang untuk melakukan takwil, ya. Bal inna hambalan nafsuhu nakal anhu tark takwil. Bahkan si Hambal yang meriwayatkan riwayat ini sendiri, yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir riwayat dari Baihaqi itu, ya, itu pun menukil pelarangan Imam Ahmad tentang mentakwil. Faqala Hambal bin Ishaq. Hambal bin Ishaq, ini bukan Imam Ahmad, ya. Berkata Hambal bin Ishaq, qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abi Abdillah Mustaq Imam Ahmad, yanzilullahu ta'ala ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Qala na'am, jawab Imam Ahmad, iya. Qultu nuzulu bi ilmihi am bimadha? Apakah yang turun itu ilmunya atau apa? Kata si Hambal bertanya. Qala faqala li uskut. Apa kata Imam Ahmad kepada si Hambal? Diam, an hadha. Berhenti dari hal seperti ini. Ghadiba ghadban syadidan. Imam Ahmad marah dengan sangat marah. Wa qala malaka wa lihadha. Bagaimana kamu harus menawal seperti ini? Kenapa engkau mengatakan seperti ini? Itu maksudnya. Amdil hadis kama ruya bila kaif. Ya, pahami hadis itu, ya, sebagaimana adanya tanpa perlu ditanyakan bagaimana kaifiyahnya. Nah, wa qala Hambal salatu Abu Abdillah anil hadis al-turwa an Allah Subhanahu wa taala yanzil samai dunya. Ini sama riwayatnya sebetulnya. Hambal sendiri juga mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat-sifat tentang Allah turun ke langit, bahwa Allah itu dilihat di akhir kelak, bahwa Allah itu meletakkan kakinya di neraka, wa ma asbaha hadil hadis, hadis mirip seperti ini. Faqala Abu Abdillah ila Imam Ahmad menjawab, nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita beriman dan kita percaya, wala nuraddu minha syai'an wala naruddu minha syai'an, kita tidak menolak sedikit pun apa hal itu. Wa na'lamu anna ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun, kita tahu apa yang datang dari Rasulullah itu adalah benar, idza kana asanidu sihah, apabila sanadnya sahih. Wala naruddu 'ala Allah qaulahu, kita tidak boleh menolak membantah Allah perkataan Allah. Wala yusafu bi aktsari ma wasafa bi nafsa,
tidak boleh Allah disifatkan lebih dari apa yang Allah sifatkan dengan dirinya. Bila haddin wala ghayatin, tanpa pembatasan, tanpa ketentuan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini banyak sekali nukilan Imam Ahmad. Ya. Nah, hal ini bisa dilihat dalam kitab Ibtal Ta'wilat, ya. Ini banyak sekali diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Dinukil oleh mu'allif di sini berbagai riwayat mentakkid bahwa Imam Ahmad sama sekali tidak memberi ruang untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya, apalagi yang mau kita sebutkan? Ya. Mau jawab ini banyak. Baik, ada sedikit di sini fitnahnya dan kebohongan dalam kitab ini saya ingin bongkar sedikit. Ya. Kitab Rifqan Ahlussunnah ada. Di sini dia katakan, ya, bagaimana pandangan posisi akal menurut orang Asy'ariyah dengan wahyu, ya. Posisi akal ketika bertentangan dengan nakal, bertentangan dengan wahyu. Jadi dalam kitab Madhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, gitu. Jawaban terhadap aliran Salafi. Di sini dia akan posisikan di sini. Saya bacakan, ya. Disebut oleh dia ini yang ketiga. Pertentangan tidak akan terjadi antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal, yaitu wahyu. Ketika nakal tersebut berupa nas teks yang definitif datangnya, qat'i. Jadi mereka memang Ahlul Kalam membagi qat'i, at-thubut itu istilahnya. Ya. Dan definitif maksud qat'i dilala. Nah, pertentangan antara dua keyakinan tidak mungkin terjadi kalau nas itu qat'i thubut, qat'i dilala. Itu menurut dia. Pertentangan antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal dapat terjadi ketika, nah ini, nas yang ada tersebut tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i dilala, tidak qat'i subut. Nah, maksudnya apa ini? Hadis ahad. Bahkan hadis-hadis mutawatir pun, ya, mereka mengatakan itu membagi lagi. Yang qat'i subut dibagi lagi, qat'i dilala wa dhanni dilala. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut akal mereka, ya, menurut akal logika. Nah, atau ketika antara akal dan nakal tersebut sama tidak qat'i adilala, ya, akal dan nakal, akal dan wahyu tidak sama qat'i dilala. Dari sini kita terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan definitif dan ketetapan nas yang tidak qat'i. Jadi akal yang qat'i, akal itu selalu qat'i menurut mereka. Ya, maka mereka memutuskan. Maka mereka mengatakan yang qat'i itu dilatul akal. Ketika terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan yang definitif, yang qat'i, dengan ketetapan nas yang tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i disebut tidak qat'i dilala, maksud mereka hadis ahad di sini, maka Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya orang Asy'ariyah di sini, dalam hal ini termasuk mazhab Asy'ari, mendahulukan ketetapan akal. Mendahulukan ketetapan akal. Maka yang keempat disebutkan oleh dia, berapa pokok akidah dalam Islam? Keempat nih, berapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Kata dia, gak bisa dengan nakal katanya. Ya, beberapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Ya. Kemudian sedangkan membuktikan kebenarannya berdasarkan argumentasi nakal akan berakibat daur. Ini kita jelaskan fungsi mereka ini, sudah tahu bagaimana mereka dalam berhujah dalam masalah agama ini. Khususnya bab i'tiqad, ya, bab akidah. Mereka tidak mengambil hadis ahad, ini istilah mereka. Kalau kita akan ungkapkan bagaimana perkataan ulama Asy'ariyah terhadap ahad, mereka selalu mengatakan bahwa asal itu akal. Yang dasar itu akal. Karena akal menunjukkan kita tentang wahyu, maka wahyu tidak boleh bertentangan dengan akal. Bila ada wahyu bertentangan akal, yang asal itu yang benar itu adalah akal. Ya, itu kesimpulan mereka. Baik, di sini ya halaman 237, di sini dia ada suatu fitnah yang dahsyat disebutkan oleh dia. Dewasa ini aliran Wahabi yang menamakan dirinya kelompok Salafi juga mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi para ulama terkemuka di kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mengikuti mereka, tidak mengakui mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi disepakati sebagai kelangsungan aliran dari Khawarij. Dan ini sudah kita jawab berapa kali, ya.
selalu mereka mengatakan aliran Khawarij. Ya. Dan bahkan telah kita sebutkan karangan kitab para ulama-ulama kita yang telah mengkata tuduhan ini, bahkan Imam Muhammad Wahab dan juga Ibnu Taimiyah, kita minta dari mereka di mana perkataan mereka yang sama dengan perkataan Khawarij dalam kitab-kitab mereka. Taib. Ada fitnah yang lebih dahsyat lagi di sini, ya. Ini banyak sebetulnya, ya. Mereka mengatakan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab itu adalah, ya, mereka tokoh-tokoh menyalahi ijma. Menyalahi ijma, ini ada lagi. Tapi ada yang sangat fatal di sini. Saya akan jelaskan antum semua, halaman 237. Sudah, halaman 250. Di sini dia menyebutkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dalam satu aliran dewasa ini juga menjadi tren di kalangan intern ulama Wahabi. Jadi mengatakan bahwa ulama Wahabi saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Dahulu orang Wahabi menembakkan peluru bid'ah, kufur dan syirik terhadap kaum muslimin di luar golongan Wahabi. Coba kata-katanya di sini. Namun kini mereka menembak peluru bid'ah kafir tersebut terhadap sama Wahabi. Misalnya, ini dusta besar. Misalnya Abdul Muhsin Al-Abad dari Madinah menganggap Al-Albani berpaham Murji'ah. Dia menuduh bahwa Syekh Abdul Muhsin mengatakan bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah. Ini kebohongan. Nah, ini dia. Ini saya bacakan pandangan Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Al-Albani. Halaman 35. Taib. Apa kata Syekh Abdul Muhsin? Apakah Syekh Abdul Muhsin menuduh Syekh Albani adalah Murji'ah? Anda membuat sandiwara seakan-akan ada permusuhan ulama Ahlussunnah supaya orang lari dari Ahlussunnah, ya? Keji sekali sikap Anda ini. Membuat kedustaan kepada umat setiap saat. Kebohongan yang enggak henti-henti Anda lakukan. Ya. Apa kata Syekh Albani di sini? Wa minal mu'asin Syekh Al-Alama Muhaddis Muhammad Nasir Albani la a'lamu lahu nadhiran fi hadzal asr fil inayah bil hadis wa si'atil itila. Ya, di antara ulama-ulama kontemporer adalah Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani. Saya tidak tahu dia punya orang yang seperti dia di semasa ini dalam perhatian kepada hadis dan luasnya ittila'nya, yaitu bacaannya, ya, dalam hadis. Lam yaslam minal wuqu' fi umur ya'tabiruha kathirun akhta' minhu, ya, tidak selamat, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan, kebanyakan menganggap salah-salah itu seperti ihtimam bi masalah hijab. Tuduhan-tuduhan dia arahkan pada beliau masalah perbedaan pendapat dalam hijab, ya, takrir anna situl wajhil mar'a laisa biwajib, ya, ada pendapat-pendapat demikian. Tapi tidak pernah beliau mengatakan di sini bahwa apa? Justru beliau mengatakan itu ijtihad yang boleh. Dan tidak ada tuduhan terhadap Syekh Albani di sini. Yang adalah pujian, dan saya sering mendengar beliau memuji Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin, ya, dan tidak pernah beliau menuduh bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah, kecuali si pembohong ini membuat dalam kitabnya ini. Ya. Kemudian lagi dia buat tuduhan lain di sini, kebohongan lain dia sebutkan sini adalah, ya. Kemudian Al-Albani juga memponis tokoh Wahabi dari Saudi Arabia, mengkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Jadi tuduh lagi bahwa Syekh Albani menuduh ulama yang berkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Enggak ada ini semua. Bohong aja. Komisi Fatwa Saudi Arabia beranggotakan Al-Fauzan dan Al-Gudayyan serta Ketua Abdul Aziz Al-Syekh, yakni keluarga Tuan Guru gelar kehormatan bagi keturunan Muhammad Wahab, pendiri ajaran Wahabi seperti gelar Al-Habib bagi keturunan Nabi, memponis Ali Hasan Al-Habib, murid Albani dan ulama Wahabi yang tinggal di dunia berpaham Murji'ah. Enggak ada ini semua. Kibar ulama menuduh bahwa Syekh Ali Hasan dan murid-murid Syekh Albani dituju semurji'ah. Kebohongan yang Anda lakukan semua. Dusta semua. Ya. Dan kemudian juga di sini disebutlah oleh dia berbagai peristiwa-peristiwa kebohongan-kebohongan, ya. Ya. Banyak sekali di sini saya tuduhan-tuduhan dustanya di sini, ya. Terhadap ulama-ulama, seakan ulama-ulama dibuat cerita-cerita bohong, ya, seakan antara ulama-ulama Ahlussunnah ini saling bermusuhan. Ini bentuk-bentuk kedustaan dalam kitab-kitab yang dibuat oleh dia ini, ya.
penuh kebohongan dan fitnah-fitnah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu ya ikhwan, tujuan kita bukanlah ingin menjatuhkan dia, tapi ingin menyelamatkan umat dari kebohongan dia, dan biar dia sadar dari berbagai bentuk fitnah yang dia lakukan adalah itu fitnah yang sangat besar yang telah membuat umat ini berporak-poranda, terjadi berbagai kacauan di mana-mana, saling fitnah, saling tuduh tanpa ada dasar dengan gula-gula mulut pembohong ini, ya. Maka kita tidak membenci kita. Saya tidak membolehkan teman-teman menghina segala macam, tidak boleh. Kita hanya ingin mengklarifikasi kebohongan-kebohongan, dusta-dustanya selama ini. Ini aja tujuan kita. Ya, beberapa episode ini kita telah membahas. Tujuan kita adalah mencerahkan umat dari kebohongan-kebohongan dia, permutarbalikan fakta yang dia lakukan. Ya, maka oleh sebab kita berikan bukti-bukti dari karang-karang ulama, dari perkataan-perkataan ulama tentang berbagai fitnah dan kebohongan yang dia lakukan. Itu saja. Ya, kita bukan berarti mencelah pribadi dia, tapi yang kita anti adalah pemikiran dan gambaran kebohongan yang dia buat kepada umat. Ini yang harus kita jelaskan kepada umat. Ya, bukan membenci pribadi dia. Ya, kita tetap menganggap dia sebagai seorang muslim, yang punya hak sebagai seorang muslim, ya, yang tidak boleh dihina, dimaki, tetap seperti itu. Walaupun dia dalam sebuah ceramahnya menjadikan makian terhadap Wahabi itu lebih afdal daripada zikir. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya nasihatkan kepada antum semua untuk tetap menjaga bahasa-bahasa dalam komentar, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Ya, seorang muslim itu bukanlah laisa bila'an wala syattam. Seorang muslim tidaklah ya pantas menjadi seorang pencaci maki, pelaknat. Itu bukan sifat seorang muslim. Ya, kita harus beradab. Ya, semua kalimat yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan. Maka demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin untuk sementara kita off dulu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya, insyaallah untuk bantahan-bantahan berikut saya tidak akan banyak mengupas lagi berbagai dusta-dusta dia. Kita akan fokus pada takrir ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mungkin akan bahas bagaimana pandangan Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takfir, kemudian bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takwil, bagaimana pandangan Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap radikalisme atau fatwa-fatwa ulama tentang yang anti radikalisme, ya, untuk kita gambarkan kepada umat apa hakikat pandangan-pandangan mereka ini yang selama ini dicap membawa aliran sesat dan sebagainya. Kemudian kita mungkin akan mengkupas juga pembahasan kitab Rad al-Jahmiyah karang Imam Ahmad atau karang Imam Ibnu Manda dan Darimi, atau kita akan mungkin juga akan bahas bantahan Imam Darimi dalam kitab terhadap Basyamarisi. Orang ini, atau mungkin juga kita ngambil faedah dari kitab Al-Asy'ar fi Mizan al-Sunnah, ya. Maka kita ke depan akan lebih fokus masalah takrir, menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah di dalam masalah tawasul umpamanya, tabarruk umpamanya yang selama ini mereka sebarkan bahwa yang mereka tuduh seorang wasalafi atau wahabi itu anti tawasul, ya, atau anti tabarruk, nah, atau anti ziarah kubur. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pandangan-pandangan ini secara ringkas. Dan sebetulnya sekaligus menjawab fitnah-fitnah mereka juga. Karena mereka di dalam kitab-kitab mereka, seperti kitab ini mengatakan anti tawasul, anti tawaruk, anti ziarah kubur, dan macam-macam, ya. Banyak sekali tuduhan-tuduhannya. Ya. Dan saya tidak mau mengungkapkan kepada antum, sini banyak sekali buku-buku mereka yang saya miliki di sini. Ada puluhan buku yang saya punya, ini buku-buku mereka semua. Saya kaji syubhat-syubhat mereka, ya. Apa yang mereka argumentasi mereka tidak jauh dari argumentasi pendahulu para ahlul kalam, ya, yang maka tidak perlu banyak kita mengomentari syubhat-syubhat mereka. Kita lihat bagaimana jawaban ulama saya terhadap syubhat-syubhat itu. Demikian teman-teman, mohon maaf, ya, kita mungkin sampai awal September dulu. Saya karena ada fokus ada kegiatan yaitu menulis makalah untuk sebuah seminar yang akan saya sebagai narasumber. Maka saya mohon maaf dulu. Untuk sementara kita off dulu, kita tenangkan dulu suasananya. Ya, kita
dinginkan dulu suasana. Nanti kita akan mulai dengan materi-materi bentuk takrir saja. Takrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah yang difitnahkan kepada Ahlussunnah, itu tujuannya. Yang difitnahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada dakwah salafiyah, difitnahkan, maka kita akan gimana keyakinan kita masalah itu. Ziarah kubur bagaimana, ya kan, tawasul bagaimana, tabaruk bagaimana, dan zikir segala macam itu akan, mudah-mudahan nanti kita akan coba menjawab berbagai syubhat-syubhat tentang itu. Jadi kita tidak akan fokus dengan si fulan dan si alan ini lagi, ya, cukup sudah. Sebetulnya kalau kita teruskan banyak sekali fitnah-fitnah yang dia sebar ke mana sana sini, ya, dan cukuplah umat tercerahkan, ya, sedikit ini, dengan sedikit ini mudah umat mengerti siapa dia dan bagaimana keyakinan dia dan apa yang dia bawa selama ini di dalam ceramah-ceramahnya. Itu semua adalah fitnah dan tuduhan-tuduhan keji kepada sesama muslim. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan selama ini, ya. Semoga antum semua mendapat ilmu yang baik, ya. Semoga Allah SWT melihat kepada kita yang benar itu adalah benar, dan Allah memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran, dan melihat kepada kita yang salah itu adalah salah, dan Allah melindungi kita dari mengikuti kesalahan. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada dalam selama ini yang termasuk kepada si fulan dan yang berdua yang telah membuat sebuah wawancara yang sangat menggores hati sesama muslim, menyebar fitnah melalui wawancara mereka berdua. Saya mohon maaf ke antum berdua jika ada kata-kata ana yang mungkin ketika dalam membantah, dalam mendiskusi ada sedikit hal-hal yang tajam, ya, karena itu adalah perlu ada penekanan, ya, perlu ada penekanan. Insyaallah hal-hal seperti itu kita perlu perbaiki jika ada hal-hal yang mungkin salah ungkap, salah kata. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, sebenarnya saya katakan kita istirahat dulu karena saya mau fokus, ada tulisan yang mau saya ajukan dalam sebuah seminar. Jadi insyaallah jika ada kesempatan lagi kesehatan kita akan lanjutkan justru tetap menjawab fitnah dan dengan fakta, tapi dalam bentuk lain. Tapi dalam bentuk lain takrir umpamanya. Mereka menuduh Ahlussunnah begini. Nah, kita jawabkan dengan penjelasan ulama Ahlussunnah. Begitu saja. Jadi kita tidak fokus menjawab syubhat. Nah, atau ketika antara akal dan nakal tersebut sama tidak qat'i adilalah, ya, akal dan wahyu tidak sama qat'i dilalah. Dari sini kita terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan definitif dan ketetapan nas yang tidak qat'i. Jadi akal yang qat'i, akal itu selalu qat'i menurut mereka. Ya, maka mereka mengutuskan. Maka mereka mengatakan yang qat'i itu dilatul akal. Ketika terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan yang definitif, yang qat'i, dengan ketetapan nas yang tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i disebut tidak qat'i dilala, maksudnya hadis ahad di sini, maka Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya orang Asy'ariyah di sini, dalam hal ini termasuk mazhab Asy'ari, mendahulukan ketetapan akal. Mendahulukan ketetapan akal. Maka yang keempat disebutkan oleh dia, berapa pokok akidah dalam Islam? Keempat nih, berapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Kata dia, nggak bisa dengan nakal katanya. Ya, beberapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Ya. Kemudian sedangkan membuktikan kebenarannya berdasarkan argumentasi nakal akan berakibat daur. Nah, ini kita jelaskan fungsi mereka ini, sudah tahu bagaimana mereka dalam berhujah dalam masalah agama ini. Khususnya bab i'tiqad, ya, bab akidah. Mereka tidak mengambil hadis ahad, ini istilah mereka. Kalau kita akan ungkapkan bagaimana perkataan ulama Asy'ariyah hadis ahad, mereka selalu mengatakan bahwa asal itu akal, yang dasar itu akal. Karena akal menunjukkan kita tentang wahyu, maka wahyu tidak boleh bertentangan dengan akal. Bila ada wahyu bertentangan akal, yang asal itu yang benar itu adalah akal. Ya, itu kesimpulan mereka. Baik, di sini ya halaman 237, di sini dia ada suatu fitnah yang dahsyat disebutkan oleh dia. Dewasa ini aliran Wahabi yang menamakan dirinya kelompok Salafi juga mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi para ulama terkemuka di kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mengikuti mereka, tidak mengakui mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi disepakati sebagai kelangsungan aliran dari Khawarij. Dan ini sudah kita jawab berapa kali, ya. Selalu mereka mengatakan aliran Khawarij.
ya, dan bahkan telah kita sebutkan karangan kitab para ulama-ulama kita yang telah mengkata tuduhan ini. Bahkan Imam Muhammad Wahab dan juga Ibnu Taimiyah, kita minta dari mereka di mana perkataan mereka yang sama dengan perkataan Khawarij dalam kitab-kitab mereka. Taib. Ada fitnah yang lebih dahsyat lagi di sini, ya. Ini banyak sebetulnya, ya. Mereka mengatakan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab itu adalah, ya, mereka itu tokoh-tokoh menyalahi ijma. Menyalahi ijma, ini ada lagi. Tapi ada yang sangat fatal di sini. Saya akan jelaskan antum semua, halaman 237. Sudah? Halaman 250. Di sini dia menyebutkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dalam satu aliran dewasa ini juga menjadi tren di kalangan intern ulama Wahabi. Jadi mengatakan bahwa ulama Wahabi saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Dahulu orang Wahabi menembakkan peluru bid'ah, kufur dan syirik terhadap kaum muslimin di luar golongan Wahabi. Coba kata-katanya di sini. Namun kini mereka menembak peluru bid'ah kafir tersebut terhadap sama Wahabi. Misalnya, ini dusta besar. Misalnya Abdul Muhsin Al-Abad dari Madinah menganggap Al-Albani berpaham Murji'ah. Dia menuduh bahwa Syekh Abdul Muhsin mengatakan bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah. Ini kebohongan. Nah, ini dia. Ini saya bacakan pandangan Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Al-Albani. Halaman 35. Taib. Apa kata Syekh Abdul Muhsin? Apakah Syekh Abdul Muhsin menuduh Syekh Albani adalah Murji'ah? Anda membuat sandiwara seakan-akan ada permusuhan ulama Ahlussunnah supaya orang lari dari Ahlussunnah, ya? Keji sekali sikap Anda ini. Membuat kedustaan kepada umat setiap saat. Kebohongan yang enggak henti-henti Anda lakukan. Ya. Apa kata Syekh Albani di sini? Wa minal mu'asir Syekh Al-Imam Muhaddis Muhammad Nasir Albani la a'lamu lahu nadhiran fi hadzal asr fil inayah bil hadis wa si'atil i'tila. Ya, di antara ulama-ulama kontemporer adalah Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani. Saya tidak tahu dia punya orang yang seperti dia di semasa ini dalam perhatian kepada hadis dan luasnya ittila'nya, yaitu bacaannya, ya, dalam hadis. Lam yaslam minal wuqu' fi umur ya'tabiruha kathirun akhta' minhu. Ya, tidak selamat, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan, kebanyakan menganggap salah-salah itu seperti ihtimam bi masalah hijab. Tuduhan-tuduhan dia arahkan pada beliau masalah perbedaan pendapat dalam hijab. Ya, takrir anna situl wajhil mar'a laisa biwajib. Ya, ada pendapat-pendapat demikian. Tapi tidak pernah beliau mengatakan di sini bahwa apa? Justru beliau mengatakan itu ijtihad yang boleh. Dan tidak ada tuduhan terhadap Syekh Albani di sini. Yang adalah pujian, dan saya sering mendengar beliau memuji Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin, ya, dan tidak pernah beliau menuduh bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah, kecuali si pembohong ini membuat dalam kitabnya ini. Ya. Kemudian lagi dia buat tuduhan lain di sini. Kebohongan lain dia sebutkan sini adalah, ya. Kemudian Al-Albani juga memponis tokoh Wahabi dari Saudi Arabia, mengkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Jadi tuduh lagi bahwa Syekh Albani menuduh ulama yang berkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Enggak ada ini semua. Bohong aja. Komisi Fatwa Saudi Arabia beranggotakan Al-Fauzan dan Al-Gudayyan serta Ketua Abdul Aziz Al-Syekh, yakni keluarga Tuan Guru, gelar kehormatan bagi keturunan Muhammad Wahab, pendiri ajaran Wahabi seperti gelar Al-Habib bagi keturunan Nabi, memponis Ali Hasan Al-Habib, murid Albani dan ulama Wahabi yang tinggal di dunia berpaham Murji'ah. Enggak ada ini semua. Kibar ulama menuduh bahwa Syekh Ali Hasan dan murid-murid Syekh Albani dituju sebagai Murji'ah. Kebohongan yang Anda lakukan semua. Dusta semua. Ya. Dan kemudian juga di sini disebutlah oleh dia berbagai peristiwa-peristiwa kebohongan-kebohongan, ya. Ya. Banyak sekali di sini saya tuduhan-tuduhan dustanya di sini, ya. Terhadap ulama-ulama, seakan ulama-ulama dibuat cerita-cerita bohong, ya, seakan antara ulama-ulama Ahlussunnah ini saling bermusuhan. Ini bentuk-bentuk kedustaan dalam kitab-kitab yang dibuat oleh dia ini, ya. Penuh kebohongan dan fitnah-fitnah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu, ya ikhwan,
tujuan kita bukanlah ingin menjatuhkan dia, tapi ingin menyelamatkan umat dari kebohongan dia, dan biar dia sadar dari berbagai bentuk fitnah yang dia lakukan adalah itu fitnah yang sangat besar yang telah membuat umat ini berporak-poranda, terjadi berbagai kacauan di mana-mana, saling fitnah, saling tuduh tanpa ada dasar dengan gurau-gurau mulut pembohong ini, ya. Maka kita tidak membenci kita. Saya tidak membolehkan teman-teman menghina segala macam, tidak boleh. Kita hanya ingin mengklarifikasi kebohongan-kebohongan, dusta-dustanya selama ini. Ini aja tujuan kita. Ya, berapa episode ini kita telah membahas. Tujuan kita adalah mencerahkan umat dari kebohongan-kebohongan dia, permutarbalikan fakta yang dia lakukan. Ya, maka oleh sebab kita berikan bukti-bukti dari karang-karang ulama, dari perkataan-perkataan ulama tentang berbagai fitnah dan kebohongan yang dia lakukan. Itu saja. Ya, kita bukan berarti mencelah pribadi dia, tapi yang kita anti adalah pemikiran dan gambaran kebohongan yang dia buat kepada umat. Ini yang harus kita jelaskan kepada umat. Ya, bukan membenci pribadi dia. Ya, kita tetap menganggap dia sebagai seorang muslim, yang punya hak sebagai seorang muslim, ya, yang tidak boleh dihina, dimaki, tetap seperti itu. Walaupun dia dalam sebuah ceramahnya menjadikan makian terhadap Wahabi itu lebih afdal daripada zikir. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya nasihatkan kepada antum semua untuk tetap menjaga bahasa-bahasa dalam komentar, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Ya, seorang muslim itu bukanlah laisa bila'an wala syattam. Seorang muslim tidaklah ya pantas menjadi seorang pencaci maki, pelaknat. Itu bukan sifat seorang muslim. Ya, kita harus beradab. Ya, semua kalimat yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan. Maka demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin untuk sementara kita off dulu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya, insyaallah untuk bantahan-bantahan berikut saya tidak akan banyak mengupas lagi berbagai dusta-dusta dia. Kita akan fokus pada takrir ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mungkin akan bahas bagaimana pandangan Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takfir. Kemudian bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takwil. Bagaimana pandangan Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap radikalisme atau fatwa ulama tentang anti radikalisme, ya, untuk kita gambarkan kepada umat apa hakikat pandangan-pandangan mereka ini yang selama ini dicap membawa aliran sesat dan sebagainya. Kemudian kita mungkin akan mengkupas juga pembahasan kitab Rad al-Jahmiyah karang Imam Ahmad atau karang Imam Ibnu Manda dan Darimi, atau kita akan mungkin juga akan bahas bantahan Imam Darimi dalam kitab terhadap Basyamarisi. Orang ini, atau mungkin juga kita ngambil faedah dari kitab Al-Asy'ar fi Mizan al-Sunnah, ya. Maka kita ke depan akan lebih fokus masalah takrir, menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah di dalam masalah tawasul umpamanya, tabaruk umpamanya yang selama ini mereka sebarkan bahwa yang mereka tuduh seorang wasalafi atau wahabi itu anti tawasul, ya, atau anti tabaruk, nah, atau anti ziarah kubur. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pandangan-pandangan ini secara ringkas. Dan sebetulnya sekaligus menjawab fitnah-fitnah mereka juga. Karena mereka di dalam kitab-kitab mereka, seperti kitab ini mengatakan anti tawasul, anti tawaruk, anti ziarah kubur dan macam-macam, ya. Banyak sekali tuduhan-tuduhannya. Ya. Dan saya tidak mau mengungkapkan kepada antum, sini banyak sekali buku-buku mereka yang saya miliki di sini. Ada puluhan buku yang saya punya, ini buku-buku mereka semua. Saya kaji syubhat-syubhat mereka, ya. Apa yang mereka argumentasi mereka tidak jauh dari argumentasi pendahulu para ahlul kalam, ya, maka tidak perlu banyak kita mengomentari syubhat-syubhat mereka. Kita lihat bagaimana jawaban ulama saya terhadap syubhat-syubhat itu. Demikian teman-teman, mohon maaf, ya, kita mungkin sampai awal September dulu. Saya karena ada fokus ada kegiatan yaitu menulis makalah untuk sebuah seminar yang akan saya sebagai narasumber. Maka saya mohon maaf dulu. Untuk sementara kita off dulu, kita tenangkan dulu suasananya, ya, kita dinginkan dulu suasana. Nanti kita akan mulai dengan materi-materi bentuk takrir saja,
takrir akidah Ahlussunnah Jamaah dalam masalah-masalah yang difitnahkan kepada Ahlussunnah, itu tujuannya. Yang difitnahkan kepada Ahlussunnah Jamaah, kepada dakwah salafiyah, difitnahkan, maka kita akan gimana kewakilan kita masalah itu. Ziarah kubur bagaimana, ya kan, tawasul bagaimana, tabaruk bagaimana, dan zikir segala macam itu akan, mudah-mudahan nanti kita akan coba menjawab berbagai syubhat-syubhat tentang itu. Jadi kita tidak akan fokus dengan si fulan dan si alan ini lagi, ya, cukup sudah. Sebetulnya kalau kita teruskan banyak sekali fitnah-fitnah yang dia sebar ke mana sana sini, ya. Dan cukuplah umat tercerahkan, ya, sedikit ini, dengan sedikit ini mudah umat mengerti siapa dia dan bagaimana keyakinan dia dan apa yang dia bawa selama ini di dalam ceramah-ceramahnya. Itu semua adalah fitnah dan tuduhan-tuduhan keji kepada sesama muslim. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan selama ini, ya. Semoga antum semua mendapat ilmu yang baik, ya. Semoga Allah SWT melihat kepada kita yang benar itu adalah benar, dan Allah memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran, dan melihat kepada kita yang salah itu adalah salah, dan Allah melindungi kita dari mengikuti kesalahan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada dalam selama ini yang termasuk kepada si fulan dan yang berdua yang telah membuat sebuah wawancara yang sangat menggores hati sesama muslim, menyebar fitnah melalui wawancara mereka berdua. Saya mohon maaf ke antum berdua jika ada kata-kata ana yang mungkin ketika dalam membantah, dalam mendiskusi ada sedikit hal-hal yang tajam, ya, karena itu adalah perlu ada penekanan, ya, perlu ada penekanan. Insyaallah hal-hal seperti itu kita perlu perbaiki jika ada hal-hal yang mungkin salah ungkap, salah kata. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi sebenarnya saya katakan kita istirahat dulu karena saya mau fokus, ada tulisan yang mau saya ajukan dalam sebuah seminar. Jadi insyaallah jika ada kesempatan lagi kesehatan kita akan lanjutkan justru tetap menjawab fitnah dan dengan fakta, tapi dalam bentuk lain. Tapi dalam bentuk lain takrir umpamanya. Mereka menuduh Ahlussunnah begini. Nah, kita jawabkan dengan penjelasan ulama Ahlussunnah. Begitu saja. Jadi kita tidak fokus menjawab syubhat-syubhat si fulan dan alan ini, ya, tapi kita jawab syubhat yang umum-umum, menuduh radikal, menuduh suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, ya. Kemudian apalagi, ya, anti ziarah kubur, anti tawasul segala macam. Kita akan coba jelaskan dengan baik insyaallah secara ringkas penjelasan itu.